Syabdul Qadir Jalalain. Masya Allah. Dia, ini yang kami cari dari dulu. Kada ingin nyaho nganter ke dia kok dia. Kami kehilangan peta roh dari dulu. Kami mencari sejak dulu. Apa masih ada? Pak Kiai masih punya. Coba lihat ya, lihat. Sudah saya siapkan buat tas. Oh tipis. Sudah siap fotokopikan. Kata teman saya, ada Pak Kiai. Sedikit apa banyak? Masih banyak Pak Kiai. Ya, bagikan aja, bagikan. Kalau Al-Mukarramin mau boleh. Kami perlu. Jadi mohon maaf, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Itu untuk talqinnya gimana Pak Kiai? Saya belum jadi wakil waktu itu. Ya tanyakan aja kepada pengurus. 1 bis ulama datang ke pondok pesantren Sudialaya. Sampai sekarang wakil talqinnya dia gemul bukan 5 sama 2. Wakil 5. Masya Allah. Saya baru minggu kemarin sama Umi tengok ke sana. Luar biasa perkembangan. Ayo ucuk, ayo kasih. Jadi jangan kacampuran pedagang kelompok sendiri, ayo. Ulah kacampuran ku komo yang menyolong paham ya? Apalagi kita belajar mengamalkan mereka. Ngagung amalan kelompok ente. Kau tuh jebret. Dia orang masih mau dagang kecap. Dagang kecap pakai kecap panen begitu. Batu nomor 10. Nah, jadi zikir itu adalah dibagi 2 lah. Ada zikir yang hasanat, mencari pahala. Bagus. Pemain man di sekolah tertentu. Ada zikir darajat. Zikir untuk tadi melakukan upaya membersihkan kalbu dalam rangka melakukan perjalanan ruh menuju Allah melalui 4 lapis alam, mulki malakut jabarut, dengan menembus diri sendiri dari mulai jasad dengan ruh jismaninya, kalbu dengan ruh nuraninya, fuad dengan ruh sultaninya, sirri dengan ruhul qudsi. Nah, itulah zikir. Jadi zikir yang umum apapun adanya. Zikir yang khusus pun ada yang sifatnya hasanat, ada yang darajat atau disebut zikir martabat. Macam-macam menyebutnya. Meningkatkan makom diri. Ini kepada kawan-kawan yang pejuang-pejuang Islam dimanapun Anda berada. Jangan jadi pejuang Islam jauh dari zikir. Mintul, tumpul. Hanya mengandalkan kecerdasan otak, tumpul Anda, tidak dibantu Allah. Tidak akan dibantu dengan nusrah. Tidak akan seperti sahabat Badar. 313 melawan 1000. 313 dalam keadaan adillah, serba lemah jumlah, lemah kendaraan, lemah senjata, lemah strategi, lemah perbekalan. Sedangkan lawan serba lengkap, senjata jumlah 1900 lebih, 1000 senjata lengkap, perbekalan lengkap, jago-jago perang, jago strategi lengkap. Tapi ketika Allah yang kerja, menang. Sebab Allah menurunkan, menjanjikan dalam Quran 1000 malaikat, pasukan yang tidak terlihat, 3000 atau 5000. Saya katakan sampai sekarang mereka masih siaga. Cuma kenapa oleh Allah belum diturunkan? Allah belum senang pada kita. Cara resep ini adalah pengajian. Mari kita memperbaiki agar Allah eleh gerinya taku Mas Ebir. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar. Jadi, amun can tersenyum, jauh dulu ke. Amak tujuh penuh ke. King Allah mesti kalau sukuhan kesedep naga. Nah kesedep naga ibadah mau. Taruh
asup saya kena hikam. Jangan pernah Anda berani meninggalkan zikir hanya karena alasan li'adami huduri kam Allahi bihi, karena belum bisa khusyuk. Bukan tidak mau kami berzikir PJJ, tapi buat apa? Karena zikir kami cuma zikir begitu PJJ. Jangan pernah Anda tinggalkan. Karena sebenarnya zikir itu proses. Mari kalau bicara proses, kita ambil filosofi kayu. Mula-mula kayu di mana? Di hutan. Diapakan? Ditebang. Satu, ditebang. Sudah ditebang? Potong. Jadi potong boleh lah. Ayo ngomong kabeh. Pasti punya pengetahuan. Setelah dipotong, tunggu kali subuh tuh, lah luncat yang proses. Digesek. Ya, diangkut dulu ke pabrik boleh, atau digesek di situ bisa digesek. Jadi apa biasanya? Jadi doakan dulu, jadi balok-balok gede. Ayo bertahap terus. Di apa? Dipotong dulu. Menyebabkan ini habis disuku memang rek yang tihang seperti padawang. Ente mau ngomongnya suka lebih bodoh berhut. Jadi itu si bawa masuk itu ngomong. Ayo jangan loncat prosesnya. Ya apa dulu? Dipotong jadi apa? Jadi balok-balok, jadi kasut, jadi papan, kan gitu ya. Tuh udah berapa tuh? 4. Ramuan cekel. Anak-anak. Pas KTK, anak-anak pakai jari. Anak-anak. Setelah terus itu yang kelima, dipotong dulu sesuai keperluan. Memangnya mau bikin apa? Maunya jeceng kabeh banyak. Tuh nyengkosi dari kieu, bikin peti sebesar itu. Ya, bikin kap bangunan sepanjang itu. Lalu ceritanya mau dibikin mebel nih. Lalu dia apa tadi? Diserut, dibersihkan. Wing. Setelah diserut, ya dibobok, disetel, udah 6 tuh. Lalu dihamplas dulu, di vernish, finishing. Lalu ya jadi dikirim, dijual, dipakai. Kayu saja dari hutan sampai ke diduduki, dipakai ini 7 tahun. Sekarang memproses manusia dari porokok, dari abreho, dari sampah, ya, diproses untuk menjadi orang soleh, bahkan menjadi waliullah. Ya panjang lah cerita, kata orang Palembang, panjang cerita. Mula-mula tuh domul murid di syaihi, bertemu gurunya dulu. Dengan guru lain barang apa? Ikhtiar guru itu coba ke sini, belum sesuai dengan keinginan. Coba ini, dicoba dengan ini. Ada kabar di mana ada guru, kita temui, kita lihat, kita teliti, kita bawa batu uji. Mencari guru itu sama dengan mencari emas, pakai batu uji. Saya nyari guru pakai ilmu, sebab saya sendiri sudah berlevel kiai. Sudah pegang jabatan sebagai ketua bidang dakwah di Majelis Ulama Kabupaten. Nyari guru saya hati-hati. Pernah saya ketemu guru, saya ingin belajar memperbaiki kalbu, belajar zikir tarekat saya. Ketemu dengan guru. Tarekatnya bagus luar biasa. Tapi saya perhatikan sikap beliau. Karena bukan alim, bukan ulama, bukan ahli ngaji, maka yang sering disampaikan oleh beliau, ini bukan sedang gibah, bukan sedang menjelekkan guru, tapi
bagaimana sulitnya ikhtiar mencari guru. Beliau sering berfatwa, sumber fatwanya bukan Quran hadis, bukan kitab ulama, tapi Wangsit Siliwangi. Saya tidak anti terhadap Wangsit Siliwangi. Saya punya kitab Wangsit Siliwangi, positif, bagus. Tetapi kalau untuk bimbingan agama Islam sumbernya cuma Wangsit Siliwangi, bukan Quran hadis kitab ulama dilengkapi umpamanya dengan Wangsit Siliwangi, repot juga. Selesai dikir mendengarkan tausiah selalu Kanjeng Siliwangi ngadawu. Gitu. Jadi asap film kian sadang mulai nama Raden kian sadang ngadawu gitu pakai meter. Nah, sutradara nggak bisa nggak sakit otak nggak. Nggak kenal kita sakit halus daripada orang tegawai dia. Baik, sudah. Hargai kamu. Nah, lalu, itu yang jadi saya undur dari beliau. Saya tidak usah menyebut namanya, kode etik ini namanya. Kode etik jabatan, kode etik ahli ilmu di kalangan cendekiawan. Tapi kalau bicara normatif begini, saya polos-polosan. Yang saya jadi undur ketika menjelang Ramadan. Beliau mengeluarkan fatwa. Ketahuilah bahwa nuzulul Quran untuk Ramadan tahun ini nanti tanggal 1 Ramadan akan keluar sekitar 10 menit jam sekian. Tanggal sekian menit tanggal sekian. Dalam ilmunya ulama nggak ada aturan seperti itu. Ini berbenturan dengan keulamaan. Ya sudahlah. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Saya kira saya tidak bisa lanjut. Nyari lagi, ketemu lagi dengan seorang guru, hebatnya luar biasa. Bayangkan sarapannya katel besi dipetrek aja 3 nyok. Kan hebat itu, ya sebutlah ala-ala lingkungan sedikit. Saya tidak menjelekkan ilmunya, luar biasa ilmu beliau. Amalannya hebat, zikirnya hebat. Saya ikut belajar. Tapi karena bukan alim, bukan ulama, saya lebih sering ajak apa coba kalau beliau datang dengan hormat. Nanti narik apa? Narik ya? Tahu narik? Bukan narik angkot, narik harta karun. Dengar informasi Belanda dulu nyimpan peti emas dan sebagainya di anu, kita datang ke situ, kita wiri. Berita hasil itu. Beliau. Tapi yang saya cari bukan itu. Nyari lagi guru. 10 tahun dekat. Aprak-aprakan. Pulang ke sini karena ngajar santri, nanti waktu luang berangkat lagi. Saya ketemu lagi guru, hebatnya Masya Allah. Pak, kalau mau belajar zikir tarekat kepada beliau, sebagai uji kompetensinya, uji nyalinya, pertama harus berani dijatuhkan di tengah lapang sebanyak 40 kali. Bagaimana cara menjatuhkannya? Datang ke tengah lapang, lalu pasang kuda-kuda. Nanti oleh pelatih di pinggir ditarik dengan ilmu strumnya. Kepala terbentur karena tunggul kelapa. Sorry. Bikin tarik lain dari dengekeun maneh mah tarimaan di saya. Geus teu dibere nu itu. Menang saya milih di puluhan guru nu dibikeun ka salira yang jelas ilmunya mudah dilakukan puguh sia-sia. Ulah dikatakan ilmu cuk. Di dieu bae di firman cuma di mah urang we. Padahal teuing nu beri mana. Saya merubah ke mana tadi nu paling mana
Saya kira tahap kedua ringan-ringan, sama seperti tadi. Kamu harus masuk lagi ke lapang dan konsentrasi dan dijatuhkan sedikit, cuma 200 kali. Ada yang sebulan untuk 200 kali. Pandir, ide Allah. Tahu ada apa dalam diri saya? Saya nggak tahu lah. Masya Allah. Selesai dalam satu malam. 200 kali dibubut. Masih kuat sih pelatih? Insya Allah. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak menyombongkan diri. Pelatih saya, Ustadz Anu lah saya sebut, di sebelah timur dari sini, jauh timur sana. Dia mengatakan, jalan mana orang dia? Yang kia aja. Sanggup kan yang baik. Mana orang kita ya cuma. Jangan baik begitu. Sempoyongan nangtung dari itu. Gimana? Insya Allah. Konsentrasi. Muntah dulu. Untuk dari ya kumaha istirahat, teraskeun bae, lanjut. Alhamdulillah selesai. Sering kesini pelatih. Andai masyarakat diberi zikir suluk, tapi harus dibobot-bobot. Sih karena dari 1000 paling 5 orang. Kenapa beliau? Caranya begitu karena beliau mengembangkan tarekatnya dulu di zaman perang dengan Belanda untuk mencetak orang-orang sakti. Apa kegunaan tarekat dari beliau? Lebih diarahkan kepada pengobatan hati. Mau ngajak negeri terus. Luar biasa. Tapi yang saya cari bukan itu. Yang saya cari bukan itu. Berangkat lagi mencari guru yang lain. Capek Pak? Capek. Itulah saya dipertemukan tahun 1985 dengan guru Agung Pengasawang. Saya bertemu beliau juga tidak minta talqin. Katanya orang talqin teh. Yang saya tahu talqin itu kan doa bagi yang sudah mati. Jadi lo mau ditalqin kudu pae heula. Ketemu beliau. Ya sudah, saya yang penting ketemu aja. Pulang lagi. 5 tahun saya nggak ngomong ke beliau. 90 baru saya datang lagi. Beliau mengatakan terus beres dengan atau siapa? Kumaha ayeuna sadaya daya. Jung talqin ikut. Mulailah mengamalkan. Dirasakan aku diri seorang. Bener tuh, cocok tuh. Mana kitab-kitabnya? Referensinya dulu kecil. Saya baru bisa menyebut sebuah tarekat muktabarah harus jelas referensi kitab namanya. Supaya jelas Quran sunnahnya, supaya jelas silsilah dan tanggung jawabnya. Hati-hati Pak, ini lembaga formal Pak. Muktamarnya selalu dibuka oleh presiden, dihadiri oleh 15 menteri, Panglima TNI hadir, Kapolri hadir, artinya juga gampang. Ngawang pikir, ya Alhamdulillah. Diamalkan oleh sendiri dan disebarkan pada orang lain. Tidak ragu-ragu menyampaikannya, sebab sudah lengkap. Tuh, jangan karena akhlak naon dikir. Da urang manajan dikir ke can bisa khusyuk. La tatrukid dzikra li adami huduri qalbika li adami hudurika ma Allahi fi. Ada apa gerangan? Li anna qaflataka an wujudi dzikrihi. Karena kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah tanpa ada zikirnya, gitu, an wujudi dzikrihi. Asyaddu min qaflatika fi wujudi dzikrihi. Lebih berbahaya daripada lupa kepada Allah tapi masih ada zikirnya. Jadi tibatan blank sama sekali, poho zikiran gitu. Menikah zikir aya pohoan gitu. Coba diulang. Tibatan poho zikiran, menikah zikir aya poho. Makan yang enak nanti deh 4 sehat 5 sempurna.
sekali nya tuh jeung uyah jadi wae. Kira-kira gitu. Itu yang mendorong saya kalau mau memberikan talqin tidak ditanya Bapak sarjana apa, ilmunya kelas apa, kan baik. Nah, memangnya gimana tuh? Memangnya gimana? Asa tuh, asa mudah-mudahan. Minko pratika piwujud dikri paresa ayah pakak. Nanti akan diproses gitu. Dari mulai apa? Zikir, min dikrin ma'agoplatin, wujud digoplatin, dikir plus lupa. Dikir dikir kan lupa pohonnya. Lama kelamaan terus diproses, terus berlatih. Ila dikrin ma'awujudi yakdo. Sakaha abta nuar kai nagadad. Jadi ayat elingan euy. Dikirna teh tadi nama mulut aja. Lalu sekarang dilambari dengan bangun kolbu. Nanti bergeser lagi wa min dzikri ma'wujudi yaqta. Dari dzikir dengan tangi dengan bangun kolbu ila dzikri ma'wujudi hudur. Kepada zikir yang merasa hadir, musyahadah, berhadapan dengan Allah. Jadi sekaligus saya tidak bermaksud menggurui, tapi pengalaman saja. Kalau mau zikir harus ada manuver, oper perseliling lah. Tuh, di lemah bodoh cara orang mereka zikir. Masukkan keyakinan Allah dekat. Tuh. Aku dibalut oleh Dia, aku dicakup oleh Dia. Begitu zikir, sudah tinggal jalan. Teker dikir kene malah oke. Lo. Nanya buka kieu. Serius. Perang konsentrasi. Jadi langsung baru start berbobot. Baru start sudah berbobot. Lalu masih harus meningkat? Ya, tingkatkan lagi. Dari dzikir mawujudi yaqdah ila dzikrin mawujudi hudur, dari dzikir wa min dzikrin mawujudi hudur ila dzikrin mawujudi ghaibah. Ghaibah itu tadi teh pana hilang diri. La ilaha illallah la ma'budu illallah la ilaha illallah la ma'budu illallah la ilaha illallah la ma'budu illallah la mawujud huduri ghaibah keseles leungit sagala rupa Allah nu aya ukur anjeunna. Amma siwal mazkur, yang ada adalah Allah. Sudah ghaibah dari segala sesuatu selain yang diingat. Wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Ma dzalika ini Quran, tapi diiktibas. Diambil ayat Quran ini untuk hikmah nomor berapa ini? 7. Wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Memproses manusia seperti itu dari mulai balok gelondongan sampai jadi meja ukir yang mahal bagi Allah, tidak ada kesulitan. Gitu maksudnya teh ujuk kas panjang cenah uang kayak kumaha pitamaten teu ngajina kieu mah. Ada orang teh mudah-mudah tamu, mudah pah, mudah kahati, mudah asup kana nembuskan hati. Kahartos dia kasih hek proses diri mana masing-masing. Jangan begini, kurang teu hayang. Siap-siap masuk jahanam kita. Teu hayang siap-siap masuk jahanam. Naon sababna? Sebab jahanam tempat bagi orang beriman yang mati membawa dosa. Boro-boro nu teu dikir nu dikir ke cantik salam teu. Kamu nuntut. Apalagi yang tidak. Jangan jamin-jaminan. Saya paling tidak setuju kepada pembimbing tarekat, guru-guru tasawuf yang kalau sudah memberikan talqin dikir pada orang, jamin kasih surga pada. Jadi dalam surga pada surga kita nanti rumah itu buat. Saya tidak setuju. Kalau mengatakan
Syekh Abdul Qadir Jailani nanti hari kiamat akan berdiri tegak di pinggir jahanam untuk menjaga agar tidak ada murid-muridnya yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ada kalimat yang harus dikaji, murid-muridnya. Kita ini apa sudah diterima jadi murid beliau apa belum? Tahu intinya. Jangan jamin-jamin. Kalau mau syukur, bersyukurlah. Bersyukur saya menemukan metode zikir yang harus saya amalkan. Lalu saya harus memproses diri supaya saya jadi orang baik itu. Ngomong genahan realistis. Kalau yang menolak, ku kalangan akademisi, kenapa saya diuin oleh Profesor Dedi Ismatullah diperbantukan, bukan jadi dosen karena saya tidak punya gelar, tetapi membimbing kajian tasawuf. Bisa baca omong kosong, ayalah sekedar kata, ketahan. Ini yang di sini siapa nih? Profesor Pupu ya, bukan? Yang ini ketua IJMI Jawa Barat, Profesor Dr. Najib. Itu yang sebelah kanan Profesor Dedi Ismatullah. Wong cucu Syekh Ahmad Sanusi Sukabumi. Beliau rektor sekarang. Kita kira si uang tedaan, bukan kuasa orang mah. Saya dipinta untuk tolong Kiai berikan pencerahan kepada kami, rektor, pure, guru besar, dekan, dan semua dosen. 200 orang dihadirkan oleh beliau. Rumah patahan jelma bodoh model gitu. Hak, kalau gitu kan gitu cara bahala Nabi Dawud ngabunuh Jalut. Siapa yang memperhitungkan? Wong Jalut raja yang begitu kuat. Ku pedang tenerak dan pakai baju wajah, ku tumbak tenerak. Wah. Tapi ketika oleh Nabi Dawud pakai koral, tapi ada dikirnya plus baik. Babari itu Allah mana ada permukaan. Hitanya merapat kepada coba Anda rasakan. Maaf beribu maaf. Saya duduk di sini sebenarnya dengan tangis, walau air mata saya tidak kelihatan keluar. Dengan hormat, maaf ya jangan tersinggung. Orang yang punya tanah ini dulu, orang yang paling benci sama saya. Kalau oleh saya mustahil kita akan bisa duduk di tempat ini sekarang. Kalau oleh saya, itu yang dalam hikam disebut segala sesuatu yang kau cari tapi dicarinya oleh Allah akan mudah. Kalau dicari oleh kamu sendiri akan sulit.